Kita kan tadi sudah masa penjemuran ya, masa penjemuran si merpati. Kemudian apa yang dilakukan setelah masa penjemuran? Nah, setelah masa penjemuran kita memasukkan merpati di kokokan supaya untuk menjaga si merpati kondisinya tetap fit atau tidak makan makanan sembarangan. Kemudian nanti kan bisa lihat sendiri kan. Nah, kita diamkan biar di atas buku pon seperti itu sudah masa penjemuran tadi ya, kurang lebih 1 jam lah. 1 jam. Kalau kita misalkan mengangkat tadi dari penjemuran merpati itu sekitar jam 12 siang katakanlah, atau setengah 1, ya kita nanti biarkan sampai setengah 2. Nah itu kan nanti dia kawin seperti itu tuh kalau udah dijemur tuh, kita lihat sendiri kan. Jadi nah biarkan dia bergerak-gerak leluasa dulu di situ. Kalau nggak 1 jam ya kurangin dari 1 jam nggak masalah, yang penting jangan terlalu sebentar gitu loh. Bagusnya sih 1 jam. Kemudian kalau ini sudah 1 jam, kita masukkan ke dalam beku pon. Oh ya, tadi lupa. Jadi kasih minum sedikit nggak apa-apa, tapi secukupnya saja ya. Dalam posisi waktu diumbar tadi sesudah dijemur, dikasih minum di sini secukupnya. Kalau dia mau minum ya nggak masalah, kalau enggak juga nggak masalah. Nah, sudah kurang lebih 1 jam dan dia sudah bergerak-gerak, kita pegang merpatinya, kita ambil, kita masukkan ke dalam beku pon seperti ini. Ini tujuannya kenapa sudah kita umbar tadi setelah masa jemur dan dimasukkan ke dalam beku pon, tujuannya untuk menjaga supaya merpati itu keketnya stabil gitu loh. Jadi nanti ketika memang sudah memasuki masa keket hari Rabu itu, merpati itu sudah benar-benar keket gitu loh. Jadi enggak dibawa ke lokasi, tapi dia berbunyi kalau ada merpati betina lain. Nah, ini berapa lama dimasukin ke dalam kupon seperti ini? Sudah tadi diumbar sebentar. Jadi kalau tadi diumbarnya sekitar dari katakanlah setengah 1 ya sampai setengah 2, terus setengah 2 dimasukkan ke dalam kupon. Kira-kira setengah 4 kita ambil lagi. Jadi 2 jam di dalam beku pon ini ya. Tapi beku ponnya harus ada yang ventilasinya seperti ini loh ya, nanti merpatinya pengap kalau enggak. Cuman ini beku pon babu lolos saya, kalau saya sarankan beku ponnya yang ada tempat pembuangan kotorannya di bawah itu loh lebih bagus, atau kalau enggak dia posisinya lebih tinggi. Ini sebagai contoh saja lah gampangnya, daripada saya ngambil beku pon di rumah saya yang satunya sana. Nah, kalau ini kira-kira jam setengah 4 setelah dimasukin dalam beku pon, kita kasih umbar full, atau katakanlah kita umbar di luar. Jadi kalau mungkin punya teman-teman yang kandangnya bisa langsung dapat asinan untuk merpati, contoh katakanlah kalau biasanya kan merpati kan suka mematukin kayak apa ya, pasir-pasir atau apa. Nah itu tujuannya kan untuk asinan si merpati itu sendiri. Jadi kalau mungkin di kandang teman-teman sudah diberikan asinan, ya diumbar secukupnya saja, dalam artian tetap harus dikasih ruang umbaran. Kalau saya biasanya mulai setengah 4 saya umbar los, atau saya biarkan merpati itu cari makanan dengan sendirinya, tapi tetap saya awasin supaya nggak makan makanan yang sembarangan gitu, atau katakanlah minum air yang kotor gitu. Yang penting dalam pengawasan. Bisa nanti langsung diumbar seperti ini. Tujuannya adalah tetap untuk menjaga
si merpati sendiri, karena dia kan lebih tahu ya asinan yang seperti apa yang dia butuhkan, dan untuk menjaga betinanya sendiri stabil bertelurnya itu, siklusnya itu tepat, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sesudah diumbar, jadi setengah 4 sore kita kasih umbar los. Nanti dalam posisi ini kan burung masih lapar kan, jadi kalau kita ambil makanan kan dia pasti langsung dekat gitu. Nah, kurang lebih setengah 4 sampai jam 5-an. Jadi kita umbar los itu 1,5 jam ya, 1,5 jam kita umbar los itu kurang lebih jam 5-an kita kasih makan. Untuk pemberian makanannya sendiri, sini saya kasih tahu, ini merpati ibaratkan dari umbaran los-losan tadi ya, selama 1,5 jam ini kita masukkan lagi ke sini dan kita kasih makan. Untuk pemberian makanannya bisa menggunakan tempat seperti ini biar enggak gampangnya. Kalau saya biasanya saya kasih full, kalaupun nanti sisa saya kembalikan di tempat pakannya lagi. Jadi nanti saya ganti pakan baru lagi. Kalau enggak, kalau sisa saya kasih ke babu-babu loloh. Jadi kalau untuk makanan sendiri saya makanya, kalau untuk player jagung kecil saya campur sama beras abang. Untuk kandungan jagung kecil sendiri nanti bisa baca di internet, banyak banget artikel-artikel yang membahas tentang manfaat jagung kecil sama beras merah. Jadi untuk ya sekiranya saja lah, yang penting pokoknya berimbang gitu antara beras merah sama jagungnya, dicampur aja nanti seperti itu. Untuk minuman sendiri saya sarankan kasih di tempat seperti ini ya, tempat seperti ini, dan secukupnya saja. Nanti pokoknya usahakan kalau di sininya udah agak kotor, biasanya kotor itu dikarenakan sisa-sisa makanan di mulutnya itu yang jatuh ke sini. Nah, itu bisa diganti, kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman banyak yang menggunakan pakan jenis lain, mungkin ada millet atau ada apapun itu, terserah. Yang penting jangan mengubah makanan si merpati itu sendiri, karena akan memerlukan proses adaptasi yang sangat lama. Logikanya gini, kalau saya mau kerja, karena saya kebiasaannya makan nasi, terus kemudian saya diganti dengan makanan lain, itu nggak akan membuat tenaga saya tersimpan dengan maksimal ketika saya mau bekerja. Jadi berbeda ketika saya biasanya makan nasi, terus saya mau kerja dan saya diganti makanan lain, itu tenaga saya pasti berbeda. Sama halnya dengan merpati. Kalau merpati kalian dari kecil memang rawatannya pakai jagung, ya sudah kasih jagung aja, jangan diganti-ganti dengan makanan yang lain. Menambahi boleh, cuman jangan mengganti total makanan dari si merpati itu sendiri. Kalau kurang beruntung, kalau mau dilombakan nanti merpatinya bisa gembos. Kalau udah gembos ya udah. Jadi setelah kita kasih makan full, merpati sudah kenyang, selanjutnya langkah apa yang kita ambil? Kalau saya sendiri, saya biarkan tetap di atas bekupon situ. Bekuponnya biasanya saya buka seperti itu, nggak masalah. Nanti kurang lebih setengah jam, jadi mungkin kan jam setengah 6 sampai jam 6 itu kan merpati sudah santai lah di atas bekupon. Nah, kita masukkan ke dalam bekupon sampai kurang lebih sampai adzan isya lah, kurang lebih jam 7-an atau jam 7 lebih sedikit nggak masalah. Kemudian selepas jam 7 merpati saya keluarkan lagi, saya kawinkan secukupnya. Misalkan dari jam ya katakanlah kita umbar di atas bekupon secukupnya waktunya. Kurang lebih kalau saya sendiri yang penting merpati sudah kawin malam, saya cukup. Biasanya sih kurang lebih setengah jam. Nanti setelah sudah memasuki masa kawin, kita ini bisa lihat ya, nanti kita masukkan ke bekupon lagi, kita tutup sampai pagi hari. Siklusnya seperti itu. Kenapa tujuannya kita tutup sampai pagi hari? Karena biar merpati itu sendiri istirahat. Jadi ketika nanti mau di land, kita pemanasan sebelum lomba, merpati kondisinya benar-benar fit.
kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kayak seperti itu kita tutup seperti ini sampai besok pagi kita mau mengeluarkan merpatinya, kita tutup seperti itu. Nah, kalau pas untuk tidak memasuki masa jemur gimana Bang? Kalau dalam posisi seperti itu ya sama, tetap siklusnya pagi kita keluarkan, tetapi biarkan di atas bekupon itu sendiri. Tetapi biasanya kalau saya keluarkan di atas bekupon, saya ambil dulu, saya taruh di kurungan bawah itu, biarkan merpatinya membuang kotoran dulu, dan tapi jangan sampai kena panas ya. Taruhlah di tempat yang agak dingin biar merpatinya apa ya, kalau di sini bahasanya selisik lah gitu, biar merpatinya itu enggak terlalu kaku ya, secukupnya saja. Nanti kita kembalikan ke bekukan lagi sampai kita mau membawa ke lokasi tempat ngelen, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih itu saja ya rawatan yang bisa saya bagikan. Oke, besoknya lagi saya akan membahas masalah ngelop atau ngelen sebelum masa lomba. Kalau untuk latihan kiek kemarin saya udah bikinkan tutorialnya, jadi besok kita tinggal masuk ke cara ngelen atau ngelop sebelum lomba merpati. Jadi yang bagus itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Oke,